kali ini aku mau bincang-bincang bersama pegiat sastra nih yang bernama Ibu Sri Lestari. Langsung saja yuk kita tanya-tanya. Halo Ibu, apa kabar? Halo, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kesibukannya apa nih Bu sekarang? Sekarang fokus kuliah, ngurus rumah tangga, menulis. Berarti di sela-sela kesibukan bekerja Ibu sempatin tulis ya Bu? Iya. Alhamdulillah. Langsung aja ke pertanyaannya ya Bu. Bisa diceritakan Bu kapan Ibu mulai tertarik sama dunia sastra? Kalau untuk dari kerja sastra mungkin saat ini, tapi kalau menulis itu dari sejak usia berapa ya, kalau kelas 5 SD itu. Mulai dari kelas 5 SD itu ada pelajaran menulis, mengarang, dulu zaman dulu mengarang. Nah, dari situ ibu mulai tertarik dunia terus menulis. Menulisnya itu menulis apa Bu? Puisi kah atau cerpen kah? Puisi, cerpen, sama novel. Kalau karya sastra yang pertama kali Ibu buat itu apa Bu? Dulu ikut gabungan antologi dengan satu, bukan penerbit, apa sih, kayak komunitas. Di situ judulnya True Love, cinta yang sejati itu apa gitu loh. Jadi menceritakan bagaimana perjalanan cinta seseorang, seperti itu. Ibu nemuin komunitas itu dari mana? Oh, kebetulan waktu itu anak saya sekolah di Citra Alam Ciganjur, dan salah satu penggiat komunitas itu adalah guru dari anak saya. Nah itu, jadi ketemunya dari situ awalnya. Berlangsung sampai sekarang? Sekarang udah sebetulnya ada, masih ada, cuma saya nggak aktif di situ. Sekarang aktifnya di komunitas lain. Ibu kan sekarang lagi mau terbitin novel ya Bu ya? Itu judulnya apa sih Bu? Oh, judulnya Blue, di mana kamu? Di mana kamu? Boleh diceritain mungkin Bu sedikit sinopsisnya tentang novel? Oh ya, jadi Blue itu mengisahkan seorang anak yang punya kemampuan melihat suasana hati seseorang. Misalkan kalau orang itu bahagia, terus dia melihat baju anak itu berubah jadi berwarna pink, atau sedang jatuh cinta. Nah, kemudian kalau lagi marah, baju orang itu berubah menjadi hitam atau abu-abu. Tapi kalau misalkan suatu pengharapan yang tinggi, itu bajunya berubah menjadi biru dalam penglihatan si anak itu. Seperti itu. Nah, tapi di dalam kisah itu, anak itu menuangkan segala yang dialaminya itu di dalam buku harian dia. Buku harian itu dikasih nama Blue. Satu hari Blue itu hilang. Nah, disitulah itunya apa? Si anak itu menjadi apa ya? Ketakutan gitu. Kalau rahasianya akan terbongkar. Berarti si Blue-nya ini tuh buku diari ya Bu? Iya, buku diarinya dia. Nah kalau dari novel itu inspirasinya dari mana Bu? Inspirasinya tuh jadi secara tiba-tiba itu ibu muncul ide seperti itu, tapi latar belakangnya sih dari ini, tempat anak ibu sekolah di SMA 10. Kalau tantangan terbesar nih Bu yang Ibu hadapi sebagai pegiat sastra apa sih? Tantangannya, kalau dulu cerita dulu ya, Ya. menerbitkan buku di mana gitu. Tapi kalau sekarang udah ada komunitas, jadi lebih gampang, tinggal kreativitas kita aja. Jadi kalau mau menulis, misalkan sudah ada ide, kita harus langsung tulis. Meskipun misalkan di HP, kan sekarang gampang ya, ada HP. Kita tulis aja tuh ya ide yang, jadi nggak lupa gitu. Nanti di rumah baru kita laptop. Kalau sekarang lebih mudah ya Bu karena ada aksesnya mudah. Nah, sekarang udah ada ini ya, misalkan untuk yang apa, di dunia maya itu kan banyak platform untuk gitu kan. Nah, menurut Ibu seberapa penting sih Bu sastra bagi masyarakat? Oh, penting banget. Kan sastra itu tidak hanya bercerita hari ini, tetapi sastra itu membuat seseorang berimajinasi. Sastra juga sebagai hiburan, terus sastra juga sebagai sejarah. Jadi kita bisa melihat masa lalu, lihatnya dari sastra. Misalkan kayak penggambaran zaman Belanda, misalnya diceritakan di
sastra. Contohnya apa ya? Kalau itu ada banyak sih sebetulnya, kayak tenggelamnya kapal Van Beach, jadi banyak banget sastra itu gunanya. Kalau penulis Ibu kira-kira ada nggak penulis favorit buat Ibu? Hamka, Buya Hamka. Buya Hamka, terus Merah Siregar, terus bukunya siapa ya? Ahmad Tohari, Teddy, itu pokoknya yang sekarang ini itu suka semua. Nah kalau Ibu tuh punya cara nggak sih cara mengenalin sastra ke anak-anak muda? Ke anak-anak muda biasanya Ibu beli bukunya novel gitu, novel dikasih aja ke anak-anak supaya mereka tahu dan gemar membaca gitu. Karena kalau sebetulnya kalau gemar membaca itu kan sangat membantu dalam segala hal lah misalnya. Kalau buat tipsnya nih Bu, buat anak muda yang mau mulai menulis tuh gimana sih Bu? Harus ini ada kemauan dari diri sendiri, terus banyak baca. Kalau kan itu membuka wawasan juga, tapi juga misalkan dari pengalaman itu bisa jadi inspirasi, imajinasi kita bisa lebih banyak. Oh iya, tadi satu lagi untuk mengenalkan sastra kepada anak-anak sebetulnya banyak. Misalnya kita bikin perpustakaan di rumah. Kalau di tempat saya ada di RW-nya ramah anak itu ada perpustakaan untuk anak-anak. Tapi memang minat baca anak-anak teralihkan dengan gadget. Itu tuh sebenarnya tantangan juga buat kita semua. Kalau di perpustakaan itu Bu, kira-kira buku apa aja sih Bu yang dibaca anak-anak? Yang sekiranya kayak anak-anak tuh tertarik gitu apa aja? Biasanya anak-anak tertarik cerita kayak dongeng gitu. Dongeng, terus kalau misalkan ada yang sains-sains, ada juga sih yang tertarik. Cuma kayaknya anak-anak tuh lebih cerita ke mana ya? Kayak cerita dongeng Timun Mas itu kayaknya menarik gitu buat mereka. Jadi mereka yang menghayal. Tapi kalau mungkin sekarang juga ada dongeng kalau itu bukan dongeng kalau cerita kayak Cinderella, Barbie itu kan sekarang banyak buku modern. Itu mungkin bisa juga anak-anak membaca itu. Itu masih aktif Bu sampai sekarang? Masih. Kalau perpustakaan di tempat saya masih. Termasuk Ibu juga yang mengelola? Dulu ikut membidani terbentuknya. Tapi untuk hari ini karena saya lagi fokus di tempat lain, jadi teman saya yang mengelola. Nah, balik lagi ke novel tadi, Ibu bisa diceritain nggak sih prosesnya gitu dari penulisan sampai sekarang mau terbit itu berapa lama? Sebetulnya kalau menulis sendiri kalau kita lihat sebulan jadi ya, tapi karena kemarin terkendala kesibukan itu akhirnya ini panjang jadi kurang lebih bisa tahun jadinya. Sekarang udah terbit Bu? Insya Allah bulan Juni udah terbit. Beli ya pasti. Terakhir nih Bu, apa sih harapan Ibu untuk perkembangan sastra di Indonesia? Perkembangan sastra di Indonesia mudah-mudahan sih akan muncul penggiat-penggiat sastra yang lainnya yang sesuai zamannya tentunya ya, tapi tidak menutup kemungkinan seseorang itu mau memulai sastra entah dari umur berapa. Jadi bebas gitu untuk sastra itu, tapi kalau ada anak-anak muda yang lebih tertarik dengan sastra, mungkin wawasannya lebih banyak ide-ide barunya gitu. Mudah-mudahan sih gitu. Jadi sastra itu nggak ada matinya gitu. Terus ini sekarang ini saya kan juga kuliah di jurusan sastra ya, jadinya tambah senang untuk menggeluti dunia sastra. Mbak Rizka sendiri bagaimana? Apakah senang sastra? Saya pribadi senang sih Bu, karena kita bisa tahu bukan cuma sastranya aja, tapi umum juga bisa, ke psikologinya bisa, ke sosiologinya juga bisa. Kan nyambung semua kan? Nyambung semua, sastra itu nyambung ke semua sih menurut saya. Jadi saling terkait. Dan dari situ kita bisa mengambil mungkin ada satu celah di situ
yang bisa menjadikan kita imajinasi untuk menulis fiksi, cerita fiksi. Sekian bincang-bincang dari saya dan Ibu Sri Lestari. Semoga kedepannya Ibu bisa bikin karya sastra yang lebih banyak lagi. Amin, Semoga amin. kita juga semuanya bisa termotivasi sama Bu Sri. Sekian gitu aja ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.